Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Bertemu kembali dengan saya Bima Abul Khair Ammar dalam kajian akidah kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah. Dan insyaallah kita hari ini akan masuk pada kaidah yang keempat. Qala al-muallif, berkata muallif al-imam Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Salamah At-Tahawi, qadimun bila ibtida'in daimun bila intiha. Allah Subhanahu wa ta'ala maha dahulu dan tidak ada permulaannya, daimun bila intiha, dan Allah maha selamanya dan tidak ada akhirnya. Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati dirinya dengan sifat al-awwal. Disebutkan dalam surat Al-Hadid ayat 3, huwal awwal wal akhir. Dialah Allah yang maha awal dan yang maha akhir. Apa makna dari Allah ini maha awal? Allah Subhanahu wa ta'ala maha pertama dan tidak ada yang mendahuluinya. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah ada sebelum alam semesta ini ada, bahkan sebelum semua makhluk ini ada. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala sudah ada sebelum kata ada itu ada. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati zatnya dengan al-akhir. Artinya Allah adalah zat yang abadi, yang tidak ada akhirnya. Dan ini juga sependapat dan juga dijelaskan juga oleh hadis Nabi Muhammad SAW di dalam riwayat Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, Allahumma ya Allah antal awwal, engkaulah maha awal, maha pertama. Falaisa qablaka syai', maka tidak ada sebelum engkau sesuatu. Wa antal akhir, dan engkau adalah akhir. Falaisa ba'daka syai', maka tidak ada sesuatu setelah engkau. Kemudian musannif juga mengatakan la yafna wa la yabid. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang tidak akan pernah rusak, wa la yabid, dan tidak akan pernah hancur. Allah Subhanahu wa ta'ala kekal, sebagaimana disabdakan Allah di dalam surah Ar-Rahman ayat 26 dan juga ayat 27, kullu man 'alaiha fan, segala sesuatu yang ada di muka bumi ini akan hancur. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang tetap hanyalah wajah Tuhanmu yang maha agung lagi maha mulia. Kemudian musannif juga mengatakan wala yakunu illa ma yurid, dan tidak ada sesuatu yang wujud kecuali hal itu sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya Allah maha berkehendak. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki alam semesta ini ada, maka adalah alam semesta ini. Maka ketika nanti Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kehancuran alam semesta ketika hari kiamat datang, maka hancurlah alam semesta ini. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menulis kehendaknya dengan berbentuk takdir yang ditulis oleh qalam, yang ditulis oleh pena Allah, dan ditulis di Lauhil Mahfuz, ditulis di tempat yang begitu luas, papan yang terjaga, papan yang ditulis takdir-takdir makhluknya, sehingga
apa yang terjadi di muka bumi ini tidak bisa lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 253, "Walakinallaha yaf'alu ma yurid." Tetapi Allah Subhanahu wa taala ingin melakukan apa yang Dia kehendaki. Maka timbullah suatu pertanyaan, bagaimana ketika ada seseorang yang melakukan kemaksiatan, dosa? Bukankah dosa itu berarti sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya adalah kebaikan dan keburukan, takdir baik dan buruk memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi manusia juga punya kehendak. Manusia juga punya keinginan, cenderung kepada sesuatu. Sehingga manusia itu disiksa karena kecenderungan terhadap sesuatu itu, lalu diizinkan oleh Allah untuk melakukan sesuatu tersebut. Maka tidak boleh kita menyalahkan Allah. Fala talumanna illa anfusakum. Ketika terjadi keburukan, kita tidak boleh menyalahkan siapapun, kecuali kita harus menyalahkan diri kita sendiri. Kita tidak boleh menyalahkan takdir Allah Subhanahu wa taala, karena sesuatu yang terjadi kepada kita, dosa yang kita berbuat, pasti ada kehendak juga di dalam diri kita. Kemudian musannif juga mengatakan, la tublighuhul awham wa la tudrikuhul afham. Allah Subhanahu wa taala adalah maha tinggi, la tublighuhul awham. Tidak bisa sampai kepada Allah persangkaan-persangkaan kita. Artinya akal pikiran kita tidak bisa menjangkau zat Allah Subhanahu wa taala. Wala yuhituna bihi ilma. Manusia tidak bisa menjangkau keilmuannya kepada Allah Subhanahu wa taala, pengetahuannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak diperbolehkan untuk mengandai-andai bagaimana zat Allah Subhanahu wa taala. Wala tudrikuhul afham, dan kefahaman kita ini tidak bisa menjangkau Allah. Bagaimana begitu maha bijaksananya Allah mengatur alam semesta ini, kadang-kadang otak manusia, pemahaman manusia tidak sampai. Bagaimana mungkin seorang anak kecil yang tidak berdosa diberikan ujian sakit yang begitu lama oleh Allah? Bagaimana seseorang yang diuji dengan ujian yang berat, dia harus kehilangan orang tuanya, kehilangan harta bendanya, kehilangan semuanya, padahal dia tidak melakukan kesalahan apapun, karena dia masih belum balik, belum akil. Tetapi begitulah cara Allah Subhanahu wa taala mengatur alam semesta ini. Kenapa ada orang yang diberikan kemiskinan, ada orang yang diberikan kekayaan, ada orang yang diberikan ilmu, ada orang yang tidak diberikan ilmu oleh Allah, ada orang yang diberikan rizki keluarga, anak, istri, ada orang yang tidak diberikan rizki tersebut. Tetapi la tudrikuhul afham. Bagaimana cara Allah mengatur dunia ini? Kita sebagai manusia yang lemah ini, otak kita yang terbatas kemampuannya ini tidak akan pernah bisa menjangkau bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala mengatur dengan sifat ilmu, sifat pengetahuan Allah yang tidak terbatas. Kemudian musannif juga mengatakan, wala yushbihuhul anam, dan tidaklah ada satu manusia pun yang menyerupainya. Allah Subhanahu wa taala tidak berbentuk manusia. Allah Subhanahu wa taala tidak berbentuk apapun dari makhluk yang ada. Allah Subhanahu wa taala maha tinggi, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah, dan Dia maha mendengar lagi maha melihat. Kemudian musannif juga mengatakan, hayyun la yamut,
qayyumun la yanam. Allah adalah maha hidup yang tidak akan pernah mati, maha selamanya la yanam, yang tidak akan pernah tidur. Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya dengan hayyun di dalam surah yang sering kita baca di ayat kursi surat Al-Baqarah ayat 255. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah adalah ilah, sesembahan yang tidak ada sesembahan kecuali Dia. Al-hayyul qayyum, Dialah zat yang hidup, dan Al-Qayyum, selamanya Dia akan hidup. Kemudian kemudian musannif juga mengatakan khaliqun bila hajah, razikun bila mu'nah. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menciptakan dengan tanpa adanya kebutuhan. Razikun bila mu'nah, yang memberikan rizki dengan tanpa adanya balasan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, Allah tidak menginginkan dan Allah tidak membutuhkan, serta kebesaran Allah tidak akan bertambah dengan ibadah yang kita lakukan. Kebesaran Allah Subhanahu wa taala jika tidak akan berkurang ketika seluruh manusia mensekutukannya, mengkufurinya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu ini bukan karena Allah yang butuh kepada kita, tetapi sebaliknya kitalah yang butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Razikun bila mu'nah, Allah Subhanahu wa taala pun memberikan rizki kepada makhluknya dengan tanpa meminta imbalan apapun. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan sesuatu agar Allah mendapatkan sesuatu dari kita. Allah Subhanahu wa taala tidak seperti makhluk yang selalu bekerja untuk mengharapkan upah, yang selalu memberi kepada orang lain agar dia mendapatkan pemberian yang lain dari orang tersebut. Allah Subhanahu wa taala razikun bila mu'nah. Allah Subhanahu wa taala selalu memberi dengan tanpa meminta balasan dari pemberian tersebut. Mumitun bila makhafah, kata musannif, mumitun bila makhafah, ba'itsun bila masyaqqah. Allah Subhanahu wa taala zat yang mematikan dengan tanpa adanya rasa takut. Ba'itsun bila masyaqqah, yang akan menghidupkan manusia kembali dengan tanpa kesulitan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kematian untuk makhluknya agar makhluknya sadar diri bahwa ternyata ada yang mengatur alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan juga kehidupan untuk mengetahui, untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Kemudian musannif juga mengatakan mazala bisifatihi qadiman qabla khalqihi lam yazdad bikaunihim syai'an lam yakun qablahum min sifatihi wa kama kana bisifatihi azaliyan kadzalika la yazalu 'alaiha abadiyan. Allah Subhanahu wa taala mazala bisifatihi qadiman qabla khalqihi. Allah Subhanahu wa taala sudah dari dahulu mempunyai sifat-sifat yang mulia. Lam yazdad bikaunihim syai'an lam yakun qablahum min sifatihi. Sifat-sifat Allah tidak dipengaruhi dengan wujudnya makhluk. Wa kama kana bi sifatihi azaliyan kadzalika la yazalu 'alaiha abadiyan. Dan sifat Allah bukan hanya sudah ada dari dahulu kala, sebelum kata dahulu itu ada, bahkan sifat Allah Subhanahu wa taala akan terus selalu ada walaupun kata ada ini sudah tiada lagi. Bukan karena
Setelah Allah menciptakan makhluknya, baru Allah mempunyai sifat pencipta. Dan bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kehidupan dunia ini, barulah Allah Subhanahu wa ta'ala dikatakan Maha Pencipta. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mempunyai sifat pencipta sebelum terciptanya seluruh alam semesta ini. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah Sami'un Basir, Maha mendengar dan Maha melihat sebelum sesuatu ini ada untuk didengarkan dan sebelum sesuatu ini ada untuk dilihat. Inilah kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan seperti manusia yang hanya bisa dikatakan manusia itu melihat setelah dia bisa melihat objek apa yang dia lihat. Manusia dikatakan bisa mendengar setelah dia bisa merasakan sesuatu dan mendengarkan sesuatu. Tetapi sifat Allah Subhanahu wa ta'ala qadim, sudah dahulu sebelum segala sesuatu ini diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ada manfaatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha ha ha.